Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menyita 18,1 ton sianida ilegal, sekaligus menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan perdagangan bahan kimia berbahaya tanpa izin. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan Indan, sodium sianida ini diimpor dari Cina dan Korea Selatan. Waduh, jauh juga ya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus dugaan perdagangan ilegal bahan berbahaya berupa sodium sianida yang diduga dipasok ke penambang emas tanpa izin di sejumlah wilayah di Indonesia. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita 362 drum atau sekitar 18,1 ton sodium sianida senilai 14,55 miliar rupiah. Kasus bermula dari hasil penyelidikan terkait dugaan distribusi ilegal sodium sianida hasil impor dari Cina dan Korea Selatan. Memperoleh informasi adanya dugaan perdagangan secara ilegal, yaitu berupa bahan berbahaya sodium sianid ataupun sianida yang diduga didistribusikan ataupun diperdagangkan kepada penambang emas tanpa izin ataupun peti di beberapa wilayah ataupun daerah di Indonesia yang diduga merupakan hasil importasi dari luar daerah pabean Indonesia, yaitu dari China maupun dari Korea. Dalam operasi tersebut, penyidik menggeledah 3 lokasi dan menyita ratusan drum sodium sianida, yakni 54 drum di rumah kontrakan di Pondok Gede, Kota Bekasi, 160 drum di kawasan Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, serta 148 drum di Jalan Raya Perjuangan Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dan tim penyelidik berhasil menemukan dan mengamankan sebanyak 362 drum sodium sianid ataupun sianida atau 18,1 ton dari 3 lokasi yang dilakukan pemeriksaan oleh tim penyelidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri dengan total valuasi adalah 14.555.268 rupiah. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara akuo. Penyidik telah memeriksa 15 saksi dan melakukan gelar perkara serta meningkatkan status penanganan dari penyelidikan ke penyidikan. Berdasarkan 5 alat bukti yang sah, Bareskrim menetapkan 2 orang tersangka, yakni S alias U 59 tahun dan DW 40 tahun. Selanjutnya, Bareskrim akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperketat pengawasan impor, distribusi, serta tata niaga bahan kimia berbahaya. Waroni, Berita 1, Tangerang, Banten.